Pemirsa, Wali Kota Sorong bersama Kepala Cabang PT Bank Papua Sorong menandatangani kerjasama penggunaan aplikasi Kasda dan payroll gaji ASN untuk mendukung tata kelola keuangan Pemda, sebagaimana dilaporkan dalam laporan daerah pembangunan berikut ini. Papua senantiasa berkomitmen untuk dapat memberikan pelayanan prima dan terbaik dalam rangka mendukung pemerintah daerah Kota Sorong untuk mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan yang tentunya pada akhirnya juga akan berdampak pada Bank Papua. Orang bertepuk dada datang bisa melihat Kota Sorong, heran ini dan begitu. Semua tidak akan jatuh dari langit kalau bukan BPD. Mereka tepuk tangan untuk itu. Aplikasi layanan kas daerah dan payroll gaji ASN yang ditandatangani Wali Kota Sorong bersama Kepala Cabang PT Bank Papua Sorong diakui Direktur Utama PT Bank Papua F. Sendrato merupakan bagian dari transformasi digitalisasi Bank Papua sesuai harapan Bank Indonesia. Tuntutan transformasi digitalisasi layanan perbankan telah diupayakan Bank Papua dengan sejumlah aplikasi online untuk mempermudah layanan kepada masyarakat, terutama Pemda sebagai pemegang saham. Bank Papua senantiasa berkomitmen untuk dapat memberikan pelayanan prima dan terbaik dalam rangka mendukung pemerintah daerah Kota Sorong untuk mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan yang tentunya pada akhirnya juga akan berdampak kepada Bank Papua. Ada beberapa aplikasi yang memang nanti harus kita gunakan dan kondisi pada saat ini mewajibkan kita. Antara lain Bank Papua sudah ada aplikasi mobile banking. Dengan menggunakan smartphone kita bisa transaksi, mengirim uang, melakukan berbagai pembayaran melalui aplikasi tersebut. Juga Bank Papua sudah ada SMS banking yang bisa digunakan dengan HP biasa, bukan harus smartphone. Juga kita setelah ada internet banking korporat sekaligus CMS di dalam rangka pengelolaan pembayaran sekaligus pengeluaran baik untuk Pemda maupun perusahaan-perusahaan lain, dan bisa melakukan sendiri transaksi. Bank Papua juga telah diberikan izin oleh OJK untuk melakukan laku pandai, dan kita berikan nama Bank Papua, Papua Pandai. Hanya kantor Bank Papua tanpa kantor fisik, tetapi kita melalui agen. Nanti kita akan buat beberapa agen di tempat-tempat yang memang jangkauan daripada kantor fisik Bank Papua jauh, mungkin jarak 1 km, 2 km, tetapi potensi di situ ada. Pihak agen juga nanti bisa mendapatkan fee dari Bank Papua sesuai dengan transaksi yang dilakukan di situ. Kita diberikan target OJK cukup banyak. Tahun ini minimal kita buka kurang lebih 1.500 agen sampai 2.000, di samping kantor-kantor secara fisik seperti biasa, kantor cabang pembantu atau kantor cabang kantor kas. Siapa saja yang bisa jadi agen adalah yang punya kios, pegawai negeri yang punya kios juga bisa. Nanti ada persyaratannya, sangat mudah, dan modalnya cuma juga smartphone. Seluruh transaksi di situ nanti bisa dilakukan.
Sementara untuk tambahan aplikasi baru telah disiapkan PT Bank Papua, termasuk agen yang akan direkrut sebagai perpanjangan tangan Bank Papua di daerah tersulit untuk lebih memberikan kesan positif kepada masyarakat, terutama ASN Pemda Papua dan Papua Barat. Kita sedang mengembangkan digital lending, sehingga nanti Bapak Ibu termasuk UMKM tidak perlu harus ke Bank Papua, tetapi cukup mendownload aplikasi, dan ada beberapa parameter yang memang harus diisi, yang wajib diisi, sehingga nanti bisa diproses lebih cepat. Jadi nanti pegawai negeri ASN tidak perlu harus ke kantor Bank Papua, tetapi cukup dari tempat duduk, bisa ngisi-ngisi formulirnya, nanti masukkan daftar gajinya, dan kita akan verifikasi secara elektronik, termasuk sampai mengecek ke Dukcapil, termasuk juga mengecek apakah benar orangnya, karena nanti dari biometrik wajahnya akan kelihatan. Dan Bank Papua sedang menunggu izin juga mengenai sistem pembayaran QRIS, yang QRIS yang ada barcode, tinggal di foto langsung ada nanti di situ mau transaksi bayar berapa. Jadi tidak perlu lagi bawa-bawa uang cash. Ini kita tinggal nunggu izin dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara sistem pembayaran di Indonesia. Dan banyak hal yang akan kita lakukan untuk pengembangan Bank Papua ke depan, terutama yang berkaitan dengan digitalisasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mohon kepada Bapak Wali Kota sebagai pemegang saham, dan tentu seluruh Bapak Ibu hadirin untuk mendukung Bank Papua supaya Bank Papua ini menjadi besar dan menjadi terbesar di tanah Papua, di antara bank-bank yang cukup banyak yang ada di tanah Papua ini. Kemudian di dalam mendukung pemerintah daerah, juga Bank Papua telah mempersiapkan aplikasi untuk SPD yang nanti langsung berhubungan dengan Departemen Dalam Negeri, dan juga kanal dengan kanal pembayaran pajak dengan Departemen Keuangan. Wali Kota Sorong Dr. Andus Ekonomi Lambertus Jitmau MM mengapresiasi dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Bank Papua karena banyak membantu kemajuan pembangunan Kota Sorong. Alasannya karena meskipun APBD kota sangat kecil dibanding daerah tingkat 2 lainnya di Papua Barat, Bank Papua selalu membantu program pembangunan dengan dukungan kredit. Orang bertepuk dada datang bisa melihat Kota Sorong, heran, gini dan begitu. Semua tidak akan jatuh dari langit kalau bukan BPD. Mari kita tepuk tangan untuk BPD. Terima kasih. Saya selalu melakukan yang terbaik. Pinjam tidak pernah berhutang, 12 bulan tetap konsekuen, mitra kerja yang baik. Sampai tahun ini saya akan mengakhiri dengan kerjasama itu, dengan pinjaman itu. Saya membuat satu tanda heran ke tanda heran yang lain di kota ini, termasuk ini yang kita duduk sekarang. APBD yang paling terkecil satu Nusantara ini, apalagi Papua, Kota Sorong. Selama ini kita hanya bermain di angka 700 sampai 800. Ini baru 2 tahun ya. Baru 2 tahun kami menembus angka 1T. Tahun lalu 1T 02. Tahun ini 1T 200 ya. Itu saja. Saya hafal. Jadi kira saya lupa nggak bisa. Ya, Bapak pasti hafal. Sekecil apa pun saya hafal. Hanya 2 tahun ini, tapi tahun-tahun yang lalu hanya kita jalani kekuatan 700-800 miliar. Tapi sebagian besar kami bayar gaji pegawai dan operasional. Mau bangun pembangunan fisik tidak punya. Sisa bulannya modal tidak lebih dari 60-70 miliar. Mau bikin apa? Tidak bisa. Mau bangun jalan ganti rugi.
Mau bangun fasilitas apa? Harus ganti rugi lebih besar daripada dana yang dipersiapkan untuk bangun fisik. Terima kasih Bapak. Kali nanya kepada ASN yang mengeluhkan kinerja Bank Papua, Wali Kota mengajak untuk ikut membesarkan Bank Papua agar bisa tumbuh membantu Pemda melaksanakan program pembangunan daerah. Masalah pemotongan satu kali angsuran diblokir. Nanti kita akan lihat apakah pemblokiran itu permanen atau memang hanya untuk pembayaran angsuran. Nah, nanti kalau itu permanen, berarti itu nanti harus dibuka dan akan dibuat sistem. Yang penting sebenarnya bahwa setiap saat jatuh tempo angsuran, uang di dalam rekening itu untuk membayar angsuran sudah ada. Nah, itu mungkin nanti yang akan dilihat. Jadi pada saat jatuh tempo angsuran, misalnya ada tanggal 10, ada tanggal 15, ada tanggal 22, yang penting uangnya ada dalam rekening. Tapi tidak ada lagi pemblokiran yang permanen. Mungkin saya nggak tahu selama ini mungkin permanen, kemudian karena itu dilakukan secara manual. Nanti kita bikin secara sistem, sehingga pada saat jatuh tempo payroll secara otomatis dari afiliasi rekening akan langsung terpotong satu kali angsuran pada saat itu. Nah, ini nanti tentu saya mohon dukungan daripada seluruh bapak-bapak ASN untuk mendukung Bank Papua sehingga tidak ada angsuran yang menunggak. Karena saat ini satu kali saja, satu hari terlambat membayar, maka otomatis akan pindah kolektibilitas menjadi golongan 2. Dan pada saat yang sama Bank Papua harus menyediakan biaya CKPN yang akhirnya menambah biaya bagi Bank Papua, dan juga tentu kualitas kredit dari Bapak Ibu juga nanti akan jelek karena itu tercatat secara otomatis di OJK. Nanti kalau dilihat slip kita mengajukan kredit dimanapun di bank lain akan ketahuan. Itu mungkin nanti mudah-mudahan dengan adanya penandatanganan PKS ini pelayanan kepada seluruh ASN akan lebih baik. Jangan berdalih. Tadi beliau sudah cerita secara teknis, zaman sudah semakin maju. Semua sudah bisa dilakukan melalui itu. Tinggal menyesuaikan diri dengan baik. Gaji ditahan, tahanlah. Jangan takut, tidak akan hilang. Uang ada di bank tidak akan hilang. Tapi kalau buat ke rumah pasti hilang. Hilang di mana? Ada bakso, ada es di jalan pasti akan loncat. Habislah sudah. Belum lagi bapak terima di kantor sini mampir di Tanjung Mas sudah habis sudah. Jadi ada pegawai yang punya gaji masih ditahan, itu udah baik-baik, bicara baik-baik. Ada apa? Nanti dari pihak bank itu mereka akan berikan penjelasan secara teknis. Itu orang teknis. Pegawai itu tidak bisa menghalangi nasabah, tidak bisa. Tetap akan melayani nasabah dengan sebaik-baiknya. Perusahaan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Itu promosi semakin baik, berarti menarik peminat untuk hadir di salah satu produk, termasuk perusahaan PT Bank Papua. Semua bank datang dengan berbagai macam promosi, inilah itulah. Oh, kasih saya nanti saya kasih bunga rendah sama Jo, Papua juga rendah. Kalau dia lebih sedikit tidak apa-apa. Mendapatkan keuntungan dari profit atau keuntungan itu bisa menjadi modal utama bagi manajemen Bank Papua untuk melakukan perencanaan apa saja. Pengadaan pegawai, pembangunan kantor-kantor cabang itu berasal dari keuntungan yang dimiliki atau profit yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi itu sebentar saya ada tanda tangan dengan Pak Di dulu. Pimpinan OPD bendahara bendahara jangan rewel. Ada 6 bendahara yang saya mau pecat, tapi saya takut Tuhan. Kalau pecat dari pegawai berarti itu sudah membunuh keluarga itu secara langsung. Kalau potong gaji pegawai itu potong langsung stop. Jangan potong simpan di rumah, nanti uang itu terbakar. Ada yang bisa bendahara dia potong gaji pegawai, tapi dia tidak stok sampai 5-6 bulan.
Gila ya. Kemarin dulu saya bilang ada yang bilang, asal maju sebelah jauh. Mau janji apa? Kalau kau janji dengan nanti saya datang, pergi saja di wali kota berusaha pakai Johnson lari di atas aspal aja belum hebat. Ya, mau datang bandara kayak gitu, pelabuhan, ke pasar, ke jalan, semua sudah lengkap. Itu infrastruktur dasar pemerintahan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Masyarakat sejahtera karena pembangunan. Kerjasama pembangunan aplikasi kas daerah dan payroll gaji ASN Pemda Kota diharapkan mendukung tercapainya tata kelola keuangan Pemda dengan baik dan transparan serta akuntabel untuk mengurangi resiko berkas surat perintah pembayaran dana atau SP2D dan memantau kondisi keuangan kas daerah melalui rekening koran setiap waktu. Di samping itu, mengontrol penyaluran rekening kas daerah dari bendahara dan memindahkan kas daerah melalui integrasi aplikasi pengelolaan keuangan eksternal yang sudah digunakan Pemda. Semoga layanan aplikasi Kasda online dan payroll gaji ASN yang telah ditandatangani ditandai dengan penyerahan setoran modal pemerintah kota dan sosialisasi elektronifikasi transaksi Pemda dapat memberikan keuntungan bagi Pemda dan Bank Papua. Dan sekian pula laporan daerah membangun kali ini.